1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya sudah sembuh. Firman Tuhan tidak berkata oleh bilur-bilur Yesus, saudara akan sembuh. Firman Tuhan berkata, saudara sudah sembuh. Tetapi walaupun firman Tuhan katakan saudara sudah sembuh, itu tidak berarti kesembuhan itu sudah ada pada saudara. Karena itu, kita perlu belajar bagaimana kita bisa berjalan di dalam kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan. Kita perlu sepakat dengan firman Tuhan. Karena di dalam kitab Amos, firman Tuhan berkata, bagaimana dua orang bisa dapat berjalan bersama jika mereka tidak sepakat. Hari ini Tuhan berjalan bersama saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan dapat berjalan bersama kita jika kita tidak sepakat dengan firman-Nya? Bagaimana saudara dapat menerima kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan jika saudara tidak sepakat dengan firman-Nya? Karena itu kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, akan firman Kristus. Hari ini kita akan belajar dari kisah Abraham, saudara-saudara. Bapa orang benar. Firman Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberkati, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Tetapi meskipun Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham, meskipun Abraham menerima janji Tuhan tersebut, Abraham tidak serta-merta berjalan atau menerima janji, atau tidak serta-merta janji itu termanifestasi di dalam kehidupannya. Abraham perlu belajar berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Abraham perlu sepakat dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Abraham. Mari kita langsung masuk di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian 12 pasal 15 dan 17. Saya baca Kejadian 12. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Waktu ayat 3 berkata, olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katamu di situ, Tuhan tidak sedang mengacu kepada Abraham, saudara-saudara. Di Kejadian 22, firman Tuhan katakan, ayat yang mirip dengan ini, oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Oleh keturunanmu, katamu di situ bukan jamak tetapi singular, satu orang. Itu mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh keturunanmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham mendapat janji dari Tuhan ketika ia berumur 75 tahun. Nanti kita akan baca di pasal-pasal berikutnya bagaimana Alkitab mencatat bahwa di umur 99 tahun Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Jadi butuh 24 tahun Abraham menunggu atau belajar untuk menerima manifestasi janji Tuhan. Atau istilah saya, butuh 24 tahun bagi Abraham untuk belajar sepakat berjalan bersama Tuhan. Ada dua hal yang akan kita pelajari dari kisah Abraham pada hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana Tuhan merubah cara Abraham melihat atau memandang. Yang kedua adalah Tuhan merubah perkataan Abraham. Mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan berikutnya di Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham
dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Saya ulang saudara-saudara. Ayat 2. Firman Tuhan berkata, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Waktu itu dia belum memiliki keturunan. Tetapi Tuhan berfirman, dia akan memiliki bangsa yang besar. Tapi rupanya saudara-saudara, Abraham memiliki masalah dalam hal penglihatan. Walaupun Abraham memiliki janji Tuhan, dia akan memiliki janji Tuhan, dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi Abraham melihat, firman Tuhan mencatat, Abraham berkata, ia melihat dirinya mati dan tidak memiliki keturunan. Bahwa Eliezer, pembantunya itu, bujangnya itu, yang akan mewarisi apa yang ia miliki. Jadi saudara-saudara, saudara hari ini juga bisa memiliki janji Tuhan dalam hal kesembuhan atau dalam hal lainnya. Dalam hal kesembuhan contohnya, saudara bisa memiliki janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah disembuhkan. Abraham ini bukan hanya memiliki janji Tuhan, saudara-saudara, tapi dia juga sudah melakukan langkah iman. Karena ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari tanah negerinya, untuk pergi ke suatu tempat yang belum ia ketahui, kemudian ia meninggalkan tanah negerinya, ia sudah melakukan langkah iman, saudara-saudara, dengan taat pada apa yang Tuhan perkatakan. Tetapi walaupun ia sudah menerima janji Tuhan, dia sudah taat dan mengambil langkah iman, itu tidak berarti bahwa janji itu otomatis akan terjadi di dalam kehidupannya, saudara-saudara. Karena ada hal-hal yang membuat janji itu tertunda atau belum termanifestasi. Dan Tuhan sedang mengajarkan Abraham dari kisah yang kita akan baca ini, yang sedang kita bahas ini, bagaimana supaya Abraham merubah apa yang menghalangi dia untuk menerima janji yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Yang pertama adalah Tuhan menyuruh Abraham merubah cara ia memandang. Jadi sebelumnya Abraham menerima janji Tuhan, tetapi ia melihat dirinya mati dan tidak memiliki keturunan. Tuhan bilang, Abraham, rubah itu Abraham. Rubah caramu memandang. Mulai melihat dirimu memiliki banyak keturunan. Tuhan memakai bintang untuk membantu Abraham. Tuhan katakan, lihatlah bintang-bintang di langit. Demikianlah nanti banyaknya keturunan. Sebenarnya saudara, Tuhan tidak hanya memakai bintang-bintang. Jika kita baca di ayat-ayat yang lain, Tuhan berkata Abraham, Abraham lihatlah pasir-pasir di daratan dan bintang-bintang di langit. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Mengapa Tuhan memakai pasir dan bintang untuk membantu Abraham merubah cara dia memandang dan melihat, saudara-saudara? Karena kita harus tahu, pada saat Abraham hidup, ia hidup di tenda-tenda, saudara-saudara. Jadi ketika Abraham hidup di tenda, dan mungkin saja Abraham baru selesai makan siang waktu itu, kemudian dia akan duduk di tenda, dia akan melihat pasir-pasir di daratan. Kemudian dia akan teringat janji Tuhan. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Begitu juga saudara-saudara, mungkin di malam hari, ketika Abraham baru saja selesai makan malam atau duduk-duduk berbicara dengan istrinya dan orang-orangnya. Kemudian dia akan duduk di luar, dia akan melihat ke langit. Di situ dia akan melihat banyaknya bintang-bintang di langit. Kemudian dia ingat akan janji Tuhan. Abraham, demikianlah nanti banyaknya keturunan. Amin, saudara-saudara. Jadi Tuhan menggunakan bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di daratan untuk mengingatkan Abraham supaya janji Tuhan itu selalu ada di dalam hatinya. Jadi ketika cara ia memandang mulai keliru, dia melihat pasir-pasir. Ketika ia mulai melihat dirinya mati dan tidak memiliki anak,
Ia melihat bintang-bintang dan dia teringat kembali. Ia melihat pasir-pasir dan dia teringat kembali. Amin, saudara-saudara. Begitu juga dengan saudara-saudara hari ini. Saudara-saudara mungkin memiliki janji Tuhan di dalam hati saudara, bahwa oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah disembuhkan, saudara sudah sembuh. Saudara mungkin seperti Abraham sudah mengambil langkah iman kepada janji-janji tersebut. Tetapi saudara sama seperti Abraham, saudara memiliki masalah dalam cara saudara memandang. Walaupun saudara sudah memiliki janji akan kesembuhan, saudara sudah mengambil langkah iman, tetapi saudara masih melihat diri saudara mati. Saudara masih melihat diri saudara tergeletak di meja operasi. Saudara masih melihat diri saudara ada di peti mati. Saudara masih melihat diri saudara masih melihat istri saudara ditinggalkan ketika saudara tidak ada. Dan saudara akan bertanya-tanya apakah ia akan kawin lagi atau tidak. Saudara melihat anak-anak saudara ditinggalkan dan tidak memiliki ayah atau ibu. Saudara harus merubah cara saudara memandang. Dengar baik-baik, firman Tuhan berbicara hari ini kepada saudara. Mulai merubah cara saudara memandang. Jika sebelumnya saudara memandang diri saudara mati dan tidak menerima kesembuhan, jika sebelumnya saudara memandang diri saudara tergeletak di meja operasi, di rumah sakit, tidak berdaya menghadapi sakit penyakit, saudara mulai memandang diri saudara adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Saudara mulai memandang diri saudara panjang umur. Saudara mulai memandang saudara akan melihat anak-anak daripada anak-anak saudara. Jika saudara adalah seorang imam, firman Tuhan berjanji bahwa lelaki yang takut akan Tuhan akan diberkati. Anak cucunya, dia akan melihat anak-anak daripada anak-anaknya. Lelaki yang takut Tuhan akan melihat cucu-cucunya, bahkan cicit-cicitnya. Saudara jadi mulai merubah cara saudara memandang. Mulai melihat diri saudara panjang umur. Mulai melihat diri saudara bertumbuh semakin tua bersama istri atau suami saudara yang tercinta. Saudara mulai melihat cucu-cucu, bahkan cicit-cicit dari anak-anakmu. Jika saudara belum memiliki keturunan, saudara mulai melihat diri saudara memiliki anak-anak. Saudara mulai merubah cara saudara memandang. Ini rahasia Abraham yang pertama yang Tuhan ajarkan, saudara-saudara. Bukankah firman Tuhan ini luar biasa? Jadi ketika Tuhan memberi janji, Tuhan tidak hanya membiarkan Abraham begitu saja tanpa bantuan. Tapi Tuhan mengajarkan Abraham. Begitu juga hari ini. Ketika Tuhan memberikan janji akan kesembuhan kepada saudara, Tuhan tidak membiarkan saudara begitu saja. Tuhan ingatkan saudara hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan melalui channel ini. Tuhan ingatkan saudara, Tuhan ajar saudara. Amin, saudara-saudara. Mari kita baca di pasal berikutnya, di Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Di ayat 17 ini, firman Tuhan berkata, ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Ketika janji itu diberikan pertama kali, Abraham berumur 75 tahun. Jadi butuh 24 tahun Abraham menunggu. Mungkin saudara berkata, "Pak, jika Abraham selama itu, apakah saya juga harus menunggu manifestasi kesembuhan saya selama itu?" Tidak, saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan janji, manifestasi janji itu terjadi, lama janji itu diterima oleh seorang yang percaya, itu tidaklah bergantung pada Tuhan, saudara-saudara, tetapi bergantung pada orang yang menerima janji itu. Karena saudara harus ingat bahwa firman Tuhan itu adalah benih, dan hati saudara adalah tanah.
Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri ajarkan ketika hati kita ini adalah hati yang bersih. Tanah kita ini adalah tanah yang subur. Bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan. Benih itu akan apa? Akan mulai tumbuh. Tunas akan mulai keluar, dia mulai berakar, kemudian tangkai mulai keluar, kemudian bulir mulai keluar. Firman Tuhan katakan, buah itu akan keluar dengan sendirinya. Manifestasi kesembuhan itu akan keluar dengan sendirinya. Amin, saudara-saudara. Jadi ini tidak bergantung pada Tuhan. Bukan berarti jika Abraham menunggu 25 tahun, 24 tahun, begitu juga dengan saudara. Bagian saudara adalah terus-menerus mendengar berita-berita tentang Yesus. Terus mendengar firman Kristus. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Buah itu, saudara-saudara, akan keluar dengan sendirinya. Buah itu bukanlah bagian saudara. Buah itu akan keluar dengan sendirinya. Bahkan saudara tidak perlu mengupayakan. Amin, saudara-saudara. Kemudian saya lanjut di Kejadian 17. Jadi di Kejadian 17 ini, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada Abraham rahasia yang kedua, atau langkah yang kedua, bagaimana supaya Abraham bisa menerima janji Tuhan, bagaimana supaya janji Tuhan bisa termanifestasi di dalam kehidupan Abraham. Yang kedua ini adalah Tuhan merubah cara Abraham berkata-kata. Jika yang pertama tadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan merubah cara Abraham melihat, merubah cara Abraham memandang. Dulu dia melihat dirinya mati dan tidak memiliki keturunan. Kemudian Tuhan merubah cara ia memandang. Ia mulai melihat dirinya memiliki banyak keturunan. Tuhan memakai bintang-bintang, pasir-pasir untuk mengingatkan dia, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Amin. Begitu juga dengan saudara. Tuhan mulai merubah ketika saudara mendengar kebenaran hari ini. Tuhan mulai merubah cara saudara melihat dan memandang. Dulu saudara melihat diri saudara tergeletak di rumah sakit, tergeletak di meja operasi. Dulu saudara melihat diri saya tergeletak di peti mati. Saudara melihat diri saudara mati dan tidak menerima kesembuhan. Tuhan katakan, ubah cara saudara memandang. Ubah cara saudara memandang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mulai melihat dirimu adalah orang-orang yang disembuhkan. Mulai melihat dirimu adalah orang-orang yang panjang umur. Mulai melihat dirimu akan melihat anak-anakmu, cucu-cucumu, bahkan cicit-cicitmu. Amin, saudara-saudara. Kemudian di bagian yang kedua ini, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Abraham bahwa apa? Kita perlu merubah cara kita berkata-kata. Tuhan merubah nama Abraham menjadi Abraham. Tuhan menambahkan huruf H di sana, saudara-saudara. Di dalam abjad Ibrani, saudara-saudara, huruf H adalah huruf yang kelima, yang berarti God's grace atau grace of God, kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan menambahkan huruf H, Tuhan menambahkan kasih karunia di dalam kehidupan Abraham. Begitu juga dengan Sarah. Sarah dari namanya Sarai diubah oleh Tuhan menjadi Sarah. Tuhan menambahkan kasih karunia di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Sarah yang adalah barren atau mandul, dan Abraham yang sudah mati pucuk, tetapi tetap bisa memiliki keturunan karena Tuhan menghembuskan kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan saudara dan saya hari ini. Efesus 1 ayat 8 dikatakan, oleh kasih karunia, melalui iman, saudara dan saya diselamatkan. Tahukah saudara-saudara, kata diselamatkan di dalam terjemahan aslinya, di dalam bahasa Yunaninya, disebut sebagai soso. Soso itu memiliki satu kata yang memiliki beberapa arti, saudara-saudara. Bukan hanya diselamatkan pada kematian kekal kepada kehidupan kekal, tetapi juga artinya dipulihkan, dibuat utuh, dan salah satu artinya adalah disembuhkan. Jadi hari ini kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Sama seperti Abraham, Tuhan mengembuskan kasih karunia. Hari ini saudara dan saya juga memiliki kasih karunia. Bahkan kasih karunia itu sudah tinggal di dalam kita. Kita memiliki kasih karunia yang berlimpah. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia. Amin, saudara-saudara. Jadi ketika kita memiliki kasih karunia Tuhan, firman Tuhan katakan, oleh kasih karunia melalui iman, kita disembuhkan.
Jadi kasih karunia menyediakan kesembuhan saudara. Tetapi saudara perlu iman untuk mengambil dari apa yang kasih karunia Tuhan sudah sediakan. Karena itu hari ini saudara mendengar firman, iman timbul. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Adalah hal yang mustahil untuk mengambil kesembuhan daripada kasih karunia Tuhan jika saudara tidak mengambil dengan iman. Adalah hal yang mustahil untuk memiliki iman jika saudara tidak pernah mendengar firman Kristus. Amin, saudara-saudara. Jadi bukan kebetulan hari ini saudara mendengar firman Kristus melalui channel ini. Saya berdoa saudara-saudara diberkati. Saya berdoa saudara-saudara menerima roh hikmat, roh pewahyuan, sehingga saudara-saudara bisa mengambil kesembuhan yang sudah kasih karunia Tuhan sediakan. Mari kita kembali lagi ke Kejadian pasal 17 ini, di mana Abraham merubah namanya menjadi Abraham. Tahukah saudara-saudara, ketika Tuhan merubah nama Abraham menjadi Abraham, Tuhan tidak hanya merubah namanya saja, tetapi Tuhan merubah seluruh perkataannya. Katakan bersama saya, Tuhan merubah seluruh perkataannya. Saudara bisa bayangkan, ketika Abraham hidup pada saat itu, ia memiliki bujang-bujang yang pembantu-pembantu, pegawai-pegawai yang banyak saat itu. Dahulu Abraham, Sarah memanggil Abram. Kemudian sekarang Sarai memanggil dia Abraham. Dahulu Abraham atau Abram memanggil Sarah Sarai. Sekarang ia memanggil Sarah sebagai Sarah ketika Tuhan merubah nama mereka. Kata Abram saudara-saudara, itu berarti bapa ketinggian. Kata Abraham itu berarti bapa banyak bangsa. Bayangkan saudara-saudara, dahulu Sarai memanggil Abram, "Hai bapa ketinggian." Kemudian orang-orang pegawai-pegawainya tahu. Kemudian ia pergi ke pasar, pasti pun orang-orang tahu, oh namanya bapa ketinggian. Kemudian setelah Tuhan merubah namanya, ya, Sarah mulai memanggil Abraham, "Hai bapa banyak bangsa." Pegawai-pegawainya mendengar, "Bapa banyak bangsa." Bagaimana bisa disebut bapa banyak bangsa? Sementara ia belum memiliki keturunan. Kemudian ia pergi ke pasar. Sarah akan memanggil dia, "Hai bapa banyak bangsa." Orang-orang di pasar mendengar hal itu. Bukankah dia tidak memiliki keturunan? Bagaimana dia bisa disebut bapa banyak bangsa? Jadi ketika Tuhan merubah nama, Tuhan tidak hanya merubah nama mereka, saudara-saudara. Tuhan merubah seluruh perkataan mereka. Wow, karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan tahu perkataan itu adalah sangat-sangat berkuasa. Words are powerful, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, Amsal katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka memperkatakannya, akan memakan buahnya. Firman Tuhan tidak berkata, jika saudara sedang sakit, dengar baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata, hidup dan mati dikuasai oleh sakit penyakit. Firman Tuhan tidak berkata, hidup dan mati dikuasai oleh kanker, oleh penyakit jantung, oleh diabetes, oleh tumor. Tidak, saudara-saudara. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah saudara. Siapa yang suka menggemakannya, siapa yang suka memperkatakannya, akan memakan buahnya. Amin, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, ketika saudara mendengar hari ini, bagaimana Tuhan merubah perkataan Abraham, saudara juga mulai mengaplikasikan itu dalam kehidupan saudara. Jika dahulu saudara selalu memanggil diri saudara atau orang-orang di sekitar saudara yang sedang sakit, "Hai kamu yang sakit kanker," atau saudara berkata kepada diri saudara sendiri, "Saya memiliki sakit A, sakit B, sakit C." Mulai ubah perkataan saudara. Mulai perkatakan kepada diri saudara, kepada orang yang saudara kasih yang sedang sakit. Mulai perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus berkata firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. Saudara mulai berkata-kata kepada diri saudara, "Hai kamu yang sudah sembuh. Hai saya yang sudah sembuh." Saudara mulai berbicara kepada diri saudara setiap hari, "Hai saya yang sudah sembuh." Amin, saudara-saudara. Memang hal itu tidak mudah, saudara-saudara. Saya yakin ketika saudara merubah perkataan itu, ketika saudara mulai merubah perkataan saudara, orang-orang di sekitar saudara tidak serta-merta akan setuju dengan saudara-saudara. Ketika Sarah mulai memanggil Abram menjadi Abraham,
ketika dia mulai memanggil Abraham, Bapa banyak bangsa, padahal Abraham belum memiliki keturunan. Orang-orang pasti di sekitarnya akan berkata, Bapa banyak bangsa, bagaimana mungkin? Mereka mungkin pikirannya sudah stres. Istrinya memanggil karena saking inginnya punya anak. Dia mulai berkata-kata yang tidak normal. Dia mulai berkata-kata yang tidak nyata. Karena orang lebih memilih memperkatakan sesuatu yang kelihatan. Tetapi Tuhan mengajarkan Abraham dan Sarah mulai memperkatakan apa yang belum kelihatan. Dia mulai memperkatakan iman. Itulah yang disebut perkataan iman, saudara. Jika saudara sudah melihat sakit saudara disembuhkan, saudara tidak perlu perkataan iman. Ketika saudara masih sakit, kanker itu masih ada. Sakit itu masih ada. Kemudian saudara memanggil dia, hai kamu yang sudah sembuh. Saudara sedang memperkatakan sesuatu yang belum terjadi. Saudara sedang memperkatakan firman yang belum kelihatan. Saudara sedang memperkatakan iman, saudara. Tahukah saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan itu disenangkan oleh iman. Firman Tuhan katakan, tidak mungkin orang bisa menyenangkan Tuhan tanpa iman. Ketika saudara masih dalam keadaan sakit, ketika saudara masih memiliki sakit, dan dokter mengkonfirmasi hal itu, hasil lab mengkonfirmasi hal itu, tetapi saudara mulai memperkatakan, saya yang sudah sembuh. Terima kasih, saudara bahkan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun sakit ini masih kelihatan, tapi saya tahu, saya percaya bahwa saya sudah sembuh. Ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, sebelum mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, aku mengucap syukur sebab Engkau mendengar aku. Padahal mujizat belum terjadi, tetapi Tuhan Yesus sudah mengucap syukur. Amin, saudara. Begitu juga dengan saudara. Mungkin sakit itu belum kelihatan, tetapi saudara sudah mengucap syukur bahwa Tuhan mendengar saudara, bahwa saudara sudah sembuh. Ketika seorang percaya, saudara, Tuhan akan zoom, Tuhan akan fokus kepada orang itu. Ya. Jika Tuhan ada di tempat ini, dan tempat ini dipenuhi oleh ribuan orang, kemudian ketika ada seorang percaya, dan ia memperkatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, ia sudah sembuh, walaupun sakitnya masih ada. Tahukah saudara-saudara, Tuhan akan fokus kepada orang yang percaya itu. Ia akan meninggalkan, ia akan fokusnya akan dialihkan kepada satu orang yang percaya itu. Kemudian ia akan membanggakan kepada malaikat-malaikatnya di surga. Bapak, ketika saudara percaya bahwa saudara sudah disembuhkan, walaupun sakit itu masih ada. Kemudian saudara memperkatakan iman. Saudara mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Walaupun sakit ini masih ada, dokter masih berkata sakit, hasil lab masih memperkatakan sakit. Tapi saya percaya saya adalah orang yang sudah disembuhkan. Kesembuhan itu sudah menjadi milik saya. Saya sepakat Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Saya berjalan bersama dengan Engkau, karena saya tahu kesembuhan itu adalah milik saya. Ketika saudara berkata seperti itu, Tuhan sedang membanggakan saudara kepada malaikat-malaikatnya. Ia akan berkata kepada malaikat, lihat malaikat, itu adalah anakku yang kekasih. Ia sedang memperkatakan firman. Ia sedang sepakat berjalan dengan kebenaran firman-Ku. Wow, percayalah saudara-saudara, hanya masalah waktu saja sampai buah itu, kesembuhan itu akan keluar dengan sendirinya. Saudara tidak perlu fokus pada buahnya. Saudara, itu adalah bagian Tuhan. Fokus saudara adalah berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama kebenaran firman-Nya, sepakat dengan kebenaran firman. Amin, saudara-saudara. Ketika Yesus hidup di dunia, dan Tuhan Yesus melihat orang sakit, Tuhan Yesus tidak berkata, hai kamu yang sakit kanker. Tidak, Tuhan Yesus berkata, hai kamu yang sudah sembuh. Hari ini Tuhan Yesus juga berkata kepada saudara-saudara, ia tidak berkata, hai kamu yang sakit jantung, hai kamu yang sakit kanker. Tidak, ia berkata, hai kamu yang sudah sembuh. Mulailah berkata-kata saudara-saudara seperti Tuhan Yesus berkata-kata. Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena walaupun realitanya, faktanya, orang itu masih memiliki sakit. Karena Tuhan Yesus selalu melihat dari sudut pandang sudah selesai. Tuhan Yesus sudah melihat dari sudut pandang karya salib Kristus, walaupun ia belum mati saat itu. Karena Tuhan Yesus hidup di luar waktu. Ia 100% Tuhan,
ia juga 100% manusia. Sebagai Tuhan, ia hidup di luar waktu, saudara-saudara. Amin. Mulailah berkata-kata seperti Tuhan Yesus berkata-kata. Hai anakku, kamu sudah sembuh. Tuhan Yesus tidak melihat orang sakit dan berkata, wow, betapa parah sekali sakit kustamu. Tidak, ia memanggil orang itu, hai kamu yang sudah sembuh. Amin, saudara-saudara. Hari ini Tuhan juga memandang saudara dari surga sebagai orang yang sudah disembuhkan. Mulailah berkata-kata, mulailah melihat diri saudara sebagai orang-orang yang sudah disembuhkan. Kemudian mulailah berkata-kata sebagai orang-orang yang sudah disembuhkan. Buah itu, saudara-saudara, akan keluar dengan sendirinya. Amin. Hari ini saya sudah selesai. Saya berdoa, saya berharap saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya akan berdoa bagi saudara, juga untuk saudara yang sakit. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya firman-Mu berkata kebenaran itu akan memerdekakan kami. Hamba berdoa untuk roh hikmat, roh pewahyuan turun, sehingga anak-anak-Mu yang mendengar sepakat untuk berjalan dengan Engkau, mulai melihat bahwa diri mereka sudah disembuhkan, mulai berkata-kata sebagai orang yang sudah disembuhkan. Terima kasih karena kami percaya buah itu akan keluar dengan sendirinya. Kesembuhan itu akan keluar dengan sendirinya. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kita yang percaya sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara.